Sahabat yang baik, jumpa kembali kita pada tayangan pembacaan Cari Angin, rubrik khas di Koran Tempo yang terbit setiap hari Minggu. Kali ini edisi 6 Februari 2022. Saya mau menyoroti masalah pacar. Sesekali boleh dong bicara soal asmara. Tapi yang ini soal pacar gelap. Dan lagi pula kaitannya dengan simpanan pejabat negara yang menerima transferan dari uang hasil korupsi. Nah, kayaknya menarik ini. Yuk kita ikuti bersama. Cuma mungkin apa yang saya bacakan ini akan tidak sama persis dengan apa yang saya tulis. Judulnya ya pacar. Harusnya judulnya lebih tepat pacar gelap. Tapi saya sudah terlanjur suka dengan judul satu kata saja. Jadi oke, saya mulai. Pacar. Masa-masa paling menggembirakan dalam kehidupan seseorang, salah satunya adalah soal berpacaran. Pasti semua orang mengalami hal itu. Di sini segala perasaan bisa kita tumpahkan kepada pacar. Ada kasih sayang, ada cinta, cemburu, dan tentu saja saling mengumbar kata-kata gombal. Apapun permintaan sang pacar, sebisa mungkin kita penuhi. Minimal dalam batas-batas janji saja. Namun kalau sudah berumah tangga dan hidup mapan bersama keluarga, masih punya pacar lagi, sementara mantan pacar sudah menjadi istri. Ini namanya kecelakaan. Kalaupun ada kegembiraan, ini pasti kegembiraan yang semu. Kenapa saya sebut kecelakaan? Biasanya pacar gelap ini selalu bertingkah. Tingkahnya macam-macam. Misalnya saja, minta ditransferkan uang. Wow, sahabat yang baik, para pejabat negara yang mentransfer uang ke pacarnya dalam jumlah yang besar, ratusan juta, bukan berita sensasi. Sudah dipastikan aliran dana itu dari hasil kejahatan. Karena biasanya gaji seorang pejabat atau gaji siapapun mudah dikontrol oleh para istri-istri yang sah. Transferan kepada pacar gelap ini juga semacam modus untuk mencuci uang hasil penyelewengan. Nah, di situ bahayanya. Kebenaran berita ini tidak diragukan karena disampaikan langsung oleh Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Ivan Yustiavandana, dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR di Jakarta. Jadi bukan berita hoak, dan forumnya pun resmi. Lagi pula di dalam rentang waktu yang berdekatan, ada mantan pramugari yang datang ke Komisi Pemberantasan Korupsi menyerahkan uang ratusan juta. Saya tidak sebut nama pramugari itu, meskipun media massa banyak menyebutnya. Uang itu disebut-sebut sebagai bukti transferan pejabat negara kepada pramugari yang berstatus
pacar itu. Pejabat negara itu adalah petugas pajak yang kini sedang diadili. Dalam dakwaan jaksa memang terurai ada transferan dana ke orang di luar susunan keluarga. Nah, siapa itu? Salah satunya adalah pacar. Kita bisa bertanya, negeri macam apa sih ini? Ya, negeri di mana para leluhurnya sudah mengingatkan ada nafsu buruk yang sering menghinggapi seseorang yang disebut dengan 3 ta, yakni tahta, harta, dan wanita. Jika seseorang sudah meraih tahta, tahta ini bisa dalam arti luas, bisa jabatan, baik itu diraihnya dengan cara-cara terhormat, misalnya lewat pemilihan, maupun dengan main sikut sana sini, dengan menyuap dan sebagainya. Setelah mendapatkan tahta itu, janganlah bernafsu mengumpulkan harta yang bukan menjadi haknya. Korupsi atau menerima suap, jika itu dilakukan, harta sudah diperoleh, maka godaan wanita akan sangat terbuka. Di era Orde Baru, Presiden Soeharto yang memang gemar mengutip petua-petua Jawa semacam ini, sangat memperhatikan soal 3 ta itu, terutama ta yang terakhir, wanita. Kebetulan ada contoh yang disebutnya, dan contoh ini sedikit tepat, yakni presiden sebelumnya yang sudah dianggap suka ternoda oleh ta yang terakhir. Ya, saya sebut saja Presiden Soekarno yang istrinya lebih dari 1, bahkan lebih dari 2. Semua orang tahu bahwa ini sudah menjadi sejarah yang umum. Di sini peran ibu negara di era itu tidak bisa dianggap kecil. Yang saya maksudkan adalah Ibu Tien Soeharto. Beliau sangat tegas dan dalam berbagai pertemuan dengan organisasi Dharma Wanita, ini organisasi istri-istri pejabat negara, selalu mengingatkan, jangan sampai para suami tergoda urusan asmara gelap ini. Pejabat negara tidak boleh punya istri lebih dari 1, apalagi punya pacar simpanan atau pacar gelap. Pasti akan dikenai sanksi. Ini kalau ketahuan. Setelah presiden dan ibu negara berganti, urusan pacar gelap ini seperti risih untuk disebut-sebut. Ini dianggap benar-benar urusan pribadi, bahkan hak asasi setiap orang. Sehingga jika itu dipermasalahkan, bisa disebut mencampuri urusan rumah tangga orang lain. Namun tentu saja urusan mengalirkan dana ke pacar tentu merupakan kejahatan besar jika dana itu dari hasil korupsi. Yang jahat dan harus diproses hukum itu adalah korupsinya. Adapun urusan pacarnya, ya bisa dilewatkan begitu saja. Korupsi itu bisa disebut sebagai kejahatan duniawi. Punya pacar gelap adalah
kejahatan moral. Kalau dua kejahatan ini digabungkan, bayangkan bagaimana keluarga itu menanggung derita kalau semuanya terbongkar. Istri dan anak sang pejabat yang melakukan kejahatan itu, dan kejahatan itu terbongkar kedua-duanya, pasti terpukul tidak kepala. Mereka bisa saja menyesal ikut menikmati hasil korupsi suaminya. Lalu mereka menerima begitu saja penderitaan sang suami kalau sampai diproses hukum dan dipenjara. Tetapi bayangkan, bisakah mereka memaafkan suaminya yang punya simpanan pacar gelap? Jangan-jangan simpanan ini salah satu yang menyebabkan suaminya melakukan korupsi. Sahabat yang baik, nampaknya urusan moral ini sepertinya tidak ada perhatian di negeri ini, terutama belakangan ini. Sudah terjadi pergeseran moral yang ternyata moralitas bangsa kita ini jauh mundur ke belakang. Entah karena pendidikan budi pekerti tidak lagi diajarkan di sekolah. Kepekaan seseorang, termasuk kepekaan pejabat negara terhadap lingkungan dan sosial, jauh merosot. Pengawasan juga seperti tidak ada. Bagaimana menjelaskan kepekaan yang begitu tumpul pada Bupati Langkat nonaktif yang membuat kerangkeng di rumah pribadinya? Ratusan orang dijebak di penjara kerangkeng itu. Bahkan ada yang sampai meninggal dunia dengan kedok rehabilitasi narkoba, tapi terbukti belakangan bahwa itu tidak ada izin dan nampaknya kamuflase saja. Anehnya kerangkeng itu sudah 10 tahun ada. Kenapa tidak ada satupun pejabat yang melihatnya? Atau kalau ada pejabat lain yang melihatnya, kenapa tidak berani mempertanyakannya? Hanya karena Bupati Langkat diciduk oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, baru semua ini terbongkar. Lalu masalah lain, bagaimana mungkin ada direktur perusahaan daerah di Tangerang yang bermain-main dengan jutaan uang kontan, lalu diunggah ke media sosial? Beberapa gebok uang kontan yang nilainya mungkin di atas ratusan juta, tiba-tiba dia permainkan, dia pakai sendok seolah-olah memakan uang itu, dan diunggah ke media sosial. Tidak ada kepekaan sama sekali akan nasib rakyat. Dia seolah-olah mengejek rakyat yang berjam-jam antre untuk mendapatkan seliter minyak goreng di pasar-pasar yang perusahaannya dia pimpin. Tapi yang sedikit melegakan, direktur perusahaan daerah pasar di Tangerang ini mengundurkan diri. Lumayan juga. Selain kepekaan yang tumpul di banyak pejabat negara, juga disertai arogansi dan mau benar sendiri. Saksikanlah bagaimana dalam sidang-sidang terbuka di DPR, wakil rakyat mempermalukan koleganya, para eksekutif. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial diusir. Menteri Kesehatan dipermalukan karena tak memperhatikan pimpinan sidang sedang bicara.
dan banyak lagi yang lain. Mungkin benar para eksekutif itu salah, tetapi tidak adakah cara lain untuk menegurnya yang lebih berbudaya? Bisa memakai nota, atau setelah rapat selesai ditegur, tidak dipermalukan di depan umum. Dan yang menjadi pertanyaan, apakah anggota DPR itu benar semua, punya etika semua? Ada anggota DPR yang memalsukan 5 plat mobil pribadinya. Kenapa tidak ada sanksi apapun? Sudah kepekaannya tumpul di tengah-tengah kemiskinan yang melonjak akibat pandemi yang tak kunjung usai. Anggota DPR ini memamerkan 5 mobil dengan plat yang palsu. Dan ini semua terbongkar gara-gara anggota DPR itu terpleset mungkin dengan mempersoalkan ada pejabat yang memakai bahasa Sunda. Apa sesungguhnya yang terjadi di negeri ini? Jangan-jangan bangsa kita lagi sakit dan kita tidak merasa perlu mengurus sakit yang satu ini. Negara tidak lagi mengurusi masalah moralitas, dan lembaga-lembaga agama sibuk menari dalam gendang penguasa. Orang asik mengurusi dan berebut tahta menjelang pemilihan umum nanti. Lalu asik mengurus harta, mengharapkan komisi dari proyek-proyek mercusuar yang bertebaran di mana-mana. Lalu sebagian dari mereka tergoda pada wanita, mentransfer uang ke pacar-pacarnya itu. Sungguh sangat menyedihkan. Demikian sahabat yang baik, saya tidak perlu komen lagi. Justru saya mengharapkan komen dari para sahabat. Kalau memang ada yang mengikuti tayangan ini, salam sehat. Ingat, COVID dengan varian Omikronnya kini sudah mengancam. Kata para pemimpin kita, COVID-19 memasuki gelombang ketiga. Wah, mari kita hati-hati. Salam